Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang wawancara dan perbandingan antara teori dan wawancara kami kemarin. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sintara Mubarileka dengan NIM 11 24 168. Perkenalkan, nama saya Tiki Andriada Pula dengan NIM 11 24 168. Dengan NIM 11 24 168. Saya memilih Rohona ini dengan NIM 11 24 159. Saya Sensia Jerapai dengan NIM 11 24 152. Saya Abdul Saiful NIM 1124 152. Saya Saudara Yunus dengan NIM 1124 152. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu uang. Menurut para ahli ekonomi, uang adalah sesuatu yang secara umum diterima sebagai alat tukar dan pembayaran. Selain itu, uang juga berfungsi sebagai penyimpan nilai dan alat ukur nilai. Sedangkan dari hasil wawancara kami yang kemarin, pengertian uang adalah alat tukar untuk membeli barang atau jasa, membayar hutang, atau menyimpan nilai. Sehingga jawaban dari narasumber kami dengan yang menurut para ahli ekonomi itu sama. Hanya saja teori lebih menekankan bahwa uang diterima secara umum dalam masyarakat, bukan hanya sekadar alat tukar pribadi. Terus pertanyaan yang kedua itu, jenis uang itu ada apa saja? Yang menurut hasil wawancara kemarin ada 3. Yang pertama itu berdasarkan bentuk, ada uang logam dan uang kertas. Terus yang kedua itu berdasarkan debit, ada uang kartal yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan uang viral yang dikeluarkan oleh bank, misalnya cek atau transfer. Terus yang terakhir itu berdasarkan nilai, yaitu ada uang penuh dan uang murah. Contohnya uang penuh itu ada emas atau perak, dan yang kedua itu uang tidak penuh, uang kertas sekarang. Jadi hasil wawancara dan teori sama, hanya teori lebih luas karena ada tambahan kategori seperti uang kuas. Jadi ada pun fungsi dari uang. Menurut teori ini fungsi ada 6 bagian, yaitu yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua itu satuan hitung, ketiga itu menyimpan nilai, keempat itu alat pembayaran, kelima itu pemindah kekayaan, dan yang keenam itu alat penimbun kekayaan. Sedangkan hasil wawancara kami kemarin bersama narasumber, menurut narasumber yaitu uang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, menyimpan nilai, dan alat pembayaran. Jadi perbandingan dari hasil wawancara dan teori ini yaitu di mana sudah mencukup berbagai fungsi utama, tetapi teori ini menambahkan fungsi lain yang belum disebut oleh narasumber, yaitu pemindah dan penimbun kekayaan. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan uang. Menurut teori, uang digunakan untuk apa saja? Uang digunakan untuk konsumsi, pembayaran hutang, tabungan, investasi, serta perdagangan luar negeri. Bahkan teori menambahkan bahwa uang juga berguna sebagai cadangan nilai bagi individu maupun negara. Sedangkan menurut hasil wawancara kami kemarin, uang digunakan untuk belanja, membayar hutang, menabung, investasi, dan transaksi internasional. Jadi perbandingannya sama. Namun teori lebih menekankan bahwa kegunaan strategi, misalnya cadangan dividen negara. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi perbedaan uang. Ada 6. 1. Tingkat pendapatan masyarakat, tingkat harga, suku bunga, perdagangan luar negeri, kebijakan moneter bank sentral, kecepatan peredaran uang. Sementara sumber kami, faktor modern itu teknologi pembayaran lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Oke, jadi kami akan meneruskan berikutnya ada teori kualitas dan kualitas uang. Pertama teori kuantitatif yang ditekankan oleh Profesor, di mana kuantitatif teori of money. Harga berbanding lurus dengan jumlah uang berbeda. Kedua teori kualitatif dari Inggris Muller, kepercayaan, stabilitas nilai uang, dan daya beli lebih penting daripada jumlah. Kelimanya yaitu sama jawaban oleh narasumber kami sesuai teori. Selanjutnya tentang peranan uang dalam perekonomian. Menurut teori, peranan uang dalam perekonomian akan menjadi besar atau sebarang berdasar. Kedua, fungsi
sehingga jawaban harus memang sesuai dengan teori. Sekian dari presentasi kami. Salam, selamat siang.